Halo teman-teman, di video ini saya bakal banyak yeping kali ya, alias cuma cerita-cerita doang. Jadi mungkin aja informasi penting yang akan kalian dapatkan itu hampir nggak ada. Hehe. Saat beberapa kali saya live streaming, ada aja orang yang nanya kayak gini. Bang, spek PC-nya kayak gimana? Bang, pakai VGA apa? Bang, storage-nya berapa besar? Dan semacamnya. Padahal saya sudah tulis semua di deskripsinya, tapi pertanyaan itu muncul lagi, muncul lagi. Jadi kepikiran deh, gimana kalau saya sharing ya, cerita soal PC pribadi yang sehari-harinya saya pakai buat ngedit, ngegame, balasin komen, maupun konsultasi dari teman-teman lain. Entah seru atau enggak, ya setidaknya video ini bisa nemenin kalian yang lagi makan atau yang lagi susah tidur kali ya. Sekalian saya juga pengen ganti cooler utama nih, yang awalnya saya pakai FSP MP7, jadi pakai Jonesbo CC90, yang kemarin udah saya review. Yuk masuk ke cerita. Oke, jadi spek PC saya itu kayak gini ya sob. Kita awali dulu dari prosesor kali ya. Saya pakai AMD Ryzen 7 9700X yang saya beli di bulan Desember 2025 dengan harga 3,6 juta versi tray. Harga yang mantep kalau dibandingin sama harga sekarang mah, jangan iri ya bos. Soalnya saya beli prosesor ini tepat sebelum harga CPU dan GPU itu naik. Bulan Januari 2026 adalah awal-awal kerasanya harga CPU dan GPU itu naik. Kalau RAM sih udah lama ya, jauh sebelum itu. Nah, sebelum saya pakai Ryzen 7 9700X ini, itu dulu saya pakai Ryzen 5 7500F yang udah saya pakai sedari bulan Oktober 2024. Udah setahun lebih dan overall performanya sangat memuaskan untuk kebutuhan saya pribadi. Sebenarnya nggak perlu upgrade juga, itu prosesor masih sangat mumpuni untuk PC saya sendiri. Tapi namanya lapar mata ya kan, akhirnya beli deh 9700X. Gak apa-apa deh, toh belinya pas harga normal. Oh iya, 3,6 juta tadi tuh saya pakai voucher ya. Kalau dibandingin sama harga sekarang sih emang bikin kesel ya. Jadi saya sangat bersyukur sempat beli sebelum harganya naik. Kalau sekarang sih mungkin di sekitar 5 juta lebih tuh ya prosesor. BTW saya jalanin prosesor ini mode default ya, gak ada yang dituning apa-apa. Buat motherboard saya pakai Asus TUF B650E Wi-Fi yang udah saya beli bareng si Ryzen 5 7500F tadi di bulan Oktober 2024. Jujur, saya beli Mobo ini tuh karena lihat video rekomendasinya dari Bang Subki Gaptek ID. Ngelihat dari segi harga, masih di bawah 3 jutaan, dapat seri TUF Gaming dari Asus dengan spek yang udah cakep juga, alhasil fix lah ambil Mobo ini aja. Selain daripada speknya yang udah bagus, tampilannya juga saya suka banget, hitam kekar gitu, walaupun gak terlalu kelihatan pas dalam casing. Waktu itu saya beli di sekitar 2,4 jutaan dengan diskon, tapi ngelihat harganya sekarang ternyata relatif stabil sob, masih sama di sekitar 2,8 jutaan. Ya mungkin faktor chipset baru si B850M juga kali ya, jadi mau gak mau B650M itu gak bisa lebih mahal lagi. Overall untuk Mobo saya nggak ada isu sama sekali sih, saya puas-puas aja sama performanya. Fiturnya maupun BIOSnya juga tampilannya oke banget. Dan harganya juga dapat yang lumayan murah lah. Jadi secara price to performance ini produk memang bagus. Lanjut ke cooler. Saya pakai air cooler tower dari FSP MP7. Saya memutuskan untuk menggunakan cooler ini di PC pribadi karena emang saya sendiri lebih suka air cooler daripada I/O water cooling. Terus juga dari segi desain, si FSP MP7 ini bener-bener cocok banget sama part lain yang saya gunakan. Clean, kekar, performanya juga dingin bet. Pernah saya review juga tuh di sini videonya. Sebelum pakai FSP ini, saya pakai cooler dari Side Mugen 6 yang gak kalah gantengnya sob soal penampilan. Itu saya di endorse sama S-Gear ya BTW. Makanya waktu itu saya agak bimbang juga mau ganti cooler apa enggak ya. Tapi alhasil, karena performa FSP MP7 ini lebih baik dan lebih padat juga kelihatannya di dalam casing, alhasil saya ganti deh si Mugen 6 itu. Kemarin sempat kepikiran juga sih buat ganti ke Deepcool VC Elite yang udah saya review. Itu rajanya air cooler kalau menurut saya sih. Tapi karena ada 1 dan 2 hal alasan, gak jadi deh pakai cooler itu. Dan di akhir video nanti, saya rencananya akan ganti cooler FSP ini
ke si Jonsbo CC90 yang menurut saya itu upgrade sih, karena dia lebih ganteng lagi. Jadi bisa dipastikan saya itu orangnya kalau pakai produk nggak cuma lihat dari segi performanya aja ya, tapi dari penampilan pun tentu saya akan pertimbangkan. Hehe. Untuk FSP MP7 ini harganya juga relatif stabil dari tahun lalu, ada di sekitar 650 ribuan. Tapi di sini saya dapat endorse ya dari FSP internasional, lalu dikirimin sama AMD Indonesia karena AMD salah satu distributor FSP di Indonesia. Lanjut lagi, part gorengan, yaitu RAM. Nah, ini agak nggak mungkin juga nih ya kalau saya beli di zaman RAM Magedon kayak sekarang ini. Jadi udah jelas ini adalah hasil dari endorse Cleve Internasional. Tapi saya dikirimin RAM ini waktu bulan Februari 2025 kok sob, bukan pas era kelam ini. Di sini saya pakai dari Cleve Crush VRGB 2x16 6400 MHz. Sebelum pakai Cleve ini saya pakai dari KingBank Sharpblade 32GB juga. Itu sama sih, dapat endorsan juga dari KingBank Shenzhen Cina sana. Saya putuskan buat pakai Cleve ini karena secara spek dia lebih tinggi, build quality-nya lebih kokoh parah, heatsinknya juga tebal dan warnanya senada dengan PC saya, yaitu hitam. Soalnya kalau yang KingBank dulu tuh warnanya putih, jadi kurang serga aja. Tamparan keras yang bikin saya selalu bersyukur adalah harganya. Dulu pas review singkat RAM ini harganya tuh ada di sekitar 2 juta kembalian dikit. Tapi sekarang, boom, 9 juta lebih sob. Mantap bukan? Dalam kurun waktu 1 tahun lebih, harganya bisa melonjak hampir 5 kali lipat. Jadi buat kamu yang udah beli RAM di tahun 2025 ke bawah, banyak-banyakin bersyukur aja dah. Kita beralih ke storage atau penyimpanan. PC saya pakai 3 storage teman-teman. Di antaranya ada 2 NVMe dan 1 hard disk. NVMe pertama itu saya pakai dari KingBank KP200 Plus 512GB yang ada di bawah heatsink bawaan Mobo. Karena NVMe KingBank itu non heatsink ya. Ini saya di endorse juga sama KingBank berbarengan sama RAM Sharpblade yang saya sebut tadi. Buat RAM-nya emang udah gak ada sih, tapi buat NVMe-nya ini masih saya pakai sampai sekarang. Bahkan kondisinya pun masih sangat baik. Speednya juga ini kenceng sob, bisa sampai 7000 Mbps lebih. Udah ada di kelas atas untuk sekelas NVMe PCIe Gen 3. Tapi sayangnya, KingBank KP200 Plus ini nggak masuk ke Indo ya. NVMe ini saya gunakan sebagai storage utama untuk OS Windows 11, IoT, LTSC, sama beberapa aplikasi. Lalu untuk NVMe kedua saya pakai dari tim T-Force G70 Plus 1TB yang saya dapatkan dari endorse lagi ya teman-teman. Hehe. Ini endorse dari tim internasional. Tim G70 ini juga adalah salah satu line up atas ya dari tim grup untuk kelas NVMe Gen 4. Yang dulu itu harganya kurang lebih di 1,3 jutaan, tapi kalau sekarang sih udah 3 juta lebih sob untuk ukuran 1TB. Gila kan ya? Aduh. NVMe ini saya gunakan khusus untuk nyimpen game aja sih, nggak ada file lain, karena dulu saya main game itu masih pakai harddisk, yang seperti kalian tahu, loadingnya bener-bener bikin geram. Ya karena ini barang endorsan, ya udah dipakai aja deh, buat nyimpen game juga nggak apa-apa. Walau sebenarnya agak sayang sih main game di NVMe sebagus ini, tapi ya wes, nggak apa-apa, daripada gak ada lagi. Storage terakhir yaitu harddisk dari Seagate Barracuda 4TB. Yap, saya masih pakai HDD sebagai storage untuk menyimpan banyak file. Sebelum pakai ini, saya tuh pakai HDD gacha 2TB dari WD Black yang saya beli dulu kalau nggak salah tuh 200 ribuan COD. Tapi umurnya nggak terlalu lama sob, jalan di sekitar 2 tahun lebih dia udah mulai menunjukkan tanda-tanda sekarat. Nah, daripada saya kehilangan file-file penting, saya langsung buru-buru beli HDD baru 4TB dan langsung backup semua file yang ada di HDD gacha ke HDD baru. Dulu itu beli di sekitar 1,6 jutaan buat versi 4TB ini, tapi sekarang harganya udah ada di sekitar 4 juta lebih. Wedan tenan. Saya bersyukur sih dulu beli yang 4TB langsung, karena sempat mikir buat beli yang 2TB aja kali ya. Tapi endingnya saya mikir lagi, karena buat kerjaan dan jangka panjang juga, ya wes beli yang 4TB aja langsung. Sebenarnya saya tuh ada 2 HDD gacha sob, yang satu 2TB tadi dan yang satu lagi 500GB.
Fun fact-nya adalah HDD yang 500 GB ini HDD yang saya punya sedari 2017 atau 2018-an lah. Pas awal banget saya punya PC. Dulu saya beli PC itu satu set dan storage utamanya masih pakai HDD. Nah, si HDD itu adalah HDD yang ini sob yang saya pegang. Yang sampai sekarang bahkan masih sehat walafiat, nggak ada kendala sama sekali. Yang bermasalah malah yang 2 TB tadi. Yang baru saya beli 2 tahunan itu. Ya, namanya juga second ya, pasti random jatuhnya. Ada yang awet banget, ada juga yang malah beberapa waktu udah koin. Kalau ditanya kenapa HDD 500 GB-nya nggak dipakai, karena casing saya nggak bisa pakai 2 HDD sob. Terlebih HDD saya kan udah 4 TB ya, jadi udah lebih dari cukup lah. Masuk kita ke bagian VGA. Di sini saya pakai RX 9060 XT 16 GB dari Asus Prime. Sebelum pakai ini, saya tuh pakai GTX 1070 Ti dari Galax HOF. Itu VGA ganteng parah sih, asli, no debat. Nah, jadi ceritanya saya pakai RX 9060 XT itu berhubungan sama prosesor juga. Saya beli waktu itu bulan Desember juga 2025 di harga sekitar 6,9 jutaan. Kalau harga sekarang coba tebak berapa? Duar, 10 jutaan. Jadi gini sob, awalnya saya tuh mau beli RTX 5060 Ti 16 GB, tapi kala itu harganya beda hampir 2 juta dengan si RX 9060 XT. Saya mikir, daripada upgrade VGA doang, gimana kalau upgrade VGA plus upgrade prosesor? Jadi beli RX 9060 XT, terus jual prosesor Ryzen 5 7500F buat nambahin beli Ryzen 7 9700X. Akhirnya setelah dipikir matang-matang, ditambah saya ada pengalaman pakai RX 9070 polos sekitar 1 bulan dulu. Jadilah saya fix untuk beli RX 9060 XT plus AMD Ryzen 7 9700X. Upgrade VGA iya, upgrade prosesor juga iya. Mantep deh. Terus kenapa ambil Asus Prime? Ya karena mau nyari ganteng aja sih, simple. Walaupun memang Asus TUF itu lebih ganteng, tapi harganya lebih mahal lagi sob. Kalau ROG sih nggak dulu deh, nggak minaj. Soal menyoal Asus ini reputasinya bagus sob kalau menyinggung soal after sales. Dari beberapa cerita orang, termasuk cerita beberapa penjual komputer yang udah saya kenal sedari dulu, pengalaman mereka soal after sales Asus itu jadi juara dah, nggak ribet. Itulah mungkin ya salah satu penyebab kadang produk Asus harganya sedikit lebih mahal dari produk lain. Terus kalau nyinggung soal performa, ya 9060 XT 16 GB ini udah cukup banget sih. Kalau dibilang luber-luber juga bisa jadi iya sih. Karena saya pakai editing di Premiere Pro, streaming di YouTube, maupun gaming di Steam, semuanya berjalan dengan baik menggunakan monitor resolusi 2K. Pindah ke bagian jantungnya PC, yaitu power supply. Di sini saya menggunakan FSP Vita GM 850W 80 plus Gold. Ini adalah PSU yang di-endorse juga sama FSP internasional. Tapi pas sampai ke saya, ternyata ini barangnya didatengin dari distributor AGS. Nggak dikirimin dari luar negeri ya, kayak RAM atau storage tadi. Sebelum pakai ini, dulu saya pakai PSU second sob dari FGA GD 550W 80 plus Gold. Jujur, saya beli itu karena penasaran aja sih. Terlebih harganya cukup murah juga. Waktu itu kalau nggak salah saya dapat di sekitar 400 ribuan. Soalnya di tahun 2024 itu PSU bagus belum sebanyak sekarang sob. Jadi pilihannya cuma itu-itu aja. Dan alhamdulillah sih FSP ngirimin Vita GM ini ya. Selain daripada kualitas jeroan yang bagus, PSU ini juga garansinya 10 tahun sob. Kalau kamu punya anak, udah kelas 4 atau kelas 5 SD tuh, buset, baru habis garansinya. Dan buat harganya sendiri, PSU itu mengalami penurunan harga. Karena semakin kesini, spesifikasi dan proteksi PSU itu terus diperbaharui. Jadi PSU-PSU yang beberapa tahun kebelakangan mengalami penurunan harga pastinya. Buat PSU ini harganya sekitar 1,9 jutaan, turun sekitar 300 ribuan dari harga awal dia keluar. Tapi ini udah ATX 3.1 dan PCIe 5.0 loh sob, jadi masih termasuk ke kategori produk yang lumayan baru. Boleh kamu lirik juga sih PSU ini, misal kamu ada rencana rakit PC dengan kelas menengah ke atas. Sekarang giliran rumahnya alias casing. Di sini casing saya kelihatannya mungkin biasa banget ya secara desain mah.
Ini adalah FSP CST360. FSP terus-terusan dari tadi nih perasaan. Hehehe. Ini casing dapat endorse juga ya dari AMD, distributor yang sama pada produk prosesor AMD. Jadi singkatnya, kenapa saya pakai casing ini? Sekali lagi, hampir sama kayak PSU. Di tahun 2024-an, casing PC belum banyak yang murah bagus. Dalam artian, casing-casing bagus itu kebanyakan yang harganya mahal. Pas awal lihat casing ini, saya pengen pakai di PC pribadi saya karena bentuknya yang lumayan compact dan dukungannya juga masih termasuk luas. Disclaimer dulu, saya pribadi kurang suka ya casing-casing yang modelannya akuarium. Saya prefer ke casing yang mesh untuk airflow yang lebih oke. Terlebih casing ini I/O portnya itu ada di bagian atas, cukup lengkap juga portnya. Saya butuh casing yang I/O portnya itu ada di bagian atas, karena penempatan PC saya itu ada di bawah meja. Misal saya pakai casing yang I/O portnya itu ada di bagian bawah, bakal sulit banget buat ngejangkau portnya nanti. Itulah salah satu alasan kenapa saya belum ganti casing hingga saat ini. Walaupun sudah puluhan casing saya review, tapi saya belum bisa menemukan casing yang secara fungsi itu bisa menggantikan si FSP CST360 ini. Bukan gak mau ganti sih, tapi coba teman-teman sebut deh, casing mana yang ukurannya cukup compact, desainnya mesh, dan punya I/O port itu di bagian atas dilengkapi Type-C. Misal ada casing kayak gitu, coba deh kasih tahu saya di komentar. Oh ya, buat harganya sendiri, casing dari FSP CST360 ini relatif stabil ya, di sekitar 700 ribuan. Terakhir, buat fan casing, jujur aja deh langsung, fan casing ini saya gak muluk-muluk sob. Asal nyala, punya tampilan yang kece, udah saya beli. Contohnya kayak Thermalright TLS12R ini. Dulu saya beli di sekitar 120 ribuan per pieces-nya. Tapi sekarang harganya turun bejir ke sekitar 90 ribuan. Asli sih, soal spek fan casing saya nggak terlalu mentingin. Soalnya part PC saya itu bukan yang panas-panas amat lah. Jadi nggak perlu spek fan casing yang bagus banget. Kecuali PC kamu itu PC yang high-end ya. Atau yang panas, atau yang jalan mode OC, yang gitu-gitulah. Silahkan aja ambil fan casing yang speknya bagus. Tapi kalau saya pribadi ambil fan ini karena nyalanya bulat gitu, bagus. Disebutnya tuh ring halo. Udah gak ada alasan lain saya ambil fan casing ini. Itu aja. Sayangnya, setelah saya beli 5 pieces untuk saya gunakan, muncullah Techwear topan yang punya desain cakep juga, tapi harganya lebih murah. Alhasil, nyesal dikit sih. Gak apa-apa lah, udah terlanjur beli juga. Ada satu tambahan lagi sih untuk fan casing ini di bagian depan, yaitu di bagian bawah PSU saya pakai fan dari site Grand Tornado. Ini dikasih sama S-Gear waktu pertama kali mereka endorse saya. Soal fan casing ini sih kayaknya nggak usah banyak dibahas ya, karena udah bisa dikatakan masuk ke kelas fan casing premium. Harganya dulu di sekitar 300 ribuan, sekarang turun dikit ke sekitar 270 ribuan per pieces. Selesai sudah saya yeping soal PC saya sendiri, mulai dari prosesor sampai ke fan casing, beserta beberapa cerita yang gak penting-penting amat sih. Seperti yang saya niatkan di awal, di sini saya pengen ganti CPU cooler yang awalnya itu pakai FSP MP7 ganti ke Jonesbo CC90. Kenapa diganti? Ya karena lebih ganteng aja sob, lebih keren dan sedikit ada gimmicknya lah, yaitu si layar digitalnya yang ada di kiri bawah. Ya intinya saya pengen tampilan PC saya lebih oke aja sih, walaupun PC-nya nggak terlalu kelihatan di bagian bawah meja. Soal menyoal performa juga sebenarnya ini mirip-mirip aja sob. Saya tes sebelum ganti cooler, di Cinebench R23 itu suhunya maksimal di 66,6 derajat Celcius. Terus pas saya ganti ke Jonesbo CC90 itu turun ke 60 derajat pas. Ya turun 0,6 derajat doang sih, walau ada peningkatan tapi nggak gimana-gimana. Peningkatan paling berasa itu bukan di performanya, jelas-jelas ada di penampilannya sob. Saya puas banget deh sama apa yang dikasih si Jonesbo ini. Minusnya satu aja sih, yaitu clearance ke RAM-nya. Karena kalau pakai RAM dari Cleve ini, heatsinknya lumayan tinggi. Jadi fan Jonesbo CC90 ini naik sedikit aja. Gak kelihatan sih kalau dari jauh, karena emang naiknya bener-bener cuma sedikit banget.
Jadi setelah kurang lebih 1 tahun saya pakai FSP MP7, akhirnya saya bisa upgrade kegantengan PC saya menggunakan Junsbo CC90. Yang awalnya emang udah ganteng sih, tapi sekarang jadi makin ganteng. Kata siapa sih? Ya kata saya sendiri dong sebagai pemilik PC. Hehehe. Baiklah teman-teman, segitu aja mungkin ya yeping panjang dari saya yang nyeritain PC pribadi ini. Semoga aja ada informasi yang bisa diambil ya, walaupun saya nggak yakin juga sih kalau ada. Gimana menurutmu PC pribadi Tomatek ini? Apakah ada kritikan atau saran dari kalian? Like video ini kalau kalian suka, nggak usah di like juga gak apa-apa, tapi minimal tinggalkan jejak kalian soal PC pribadi dari Tomatek yang satu ini.